Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin jamaah, mari kita selalu sampaikan syukur terbaik kita malam ini atas karunia yang Allah berikan yang tak berhingga, ya tak hingga, karena Allah takdirkan kita tiba di Ramadan malam ini. Beberapa waktu lalu saudara kita, tetangga kita masih membersami kita, tapi Allah tidak izinkan bersama kita malam ini. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit refleksi sedikit ya, bahwa ini udah masuk hari Jumat. Sebenarnya sejak tadi maghrib ya, malam Jumat, tapi udah masuk hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu waktu yang sangat mustajab, tapi ada waktu yang paling mustajab. Kapan itu? Itu adanya ternyata sangat singkat di penghujung hari sore menjelang maghrib, akhirat sa'atin ba'dal asr. Itu waktu yang spesial dan istimewa, mustajab. Kemudian di setiap malam Allah siapkan sebuah waktu yang super singkat juga dan sangat mustajab. Ya, kapan? Inna fi laili lasah, adanya di penghujung malam. Di penghujung malam. Maka di situ ada jaminan dari Allah, atahu ayah, Allah akan kabulkan semua doa hambanya di waktu singkat itu. Wazalika kulla laila, di setiap malam harinya. Jadi jaminan di setiap malam. Dalam kondisi sekarang Ramadan, kita juga sahur di waktu mustajab sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan sahur, maka kita mendapatkan pahala sunnah, karena ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau sahurnya diakhirkan. Diakhirkan itu di ya kurang lebih 15 menit. Dalam bahasa hadis itu membaca 50 ayat. Kalau kita baca normal itu ya 15-20 menit menjelang subuh. Nah, kita dapat pahala sahurnya, pahala sunnah sahur, juga mendapat pahala mengakhirkan sahur. Tuh udah double ya. Nah, apalagi juga kita juga berdoa di situ. Nah, sekarang saya geser ke waktu Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ini tanggal yang sangat diimpikan oleh seluruh umat sejagat ini. Tapi di Arafah tempatnya. Inilah para jamaah haji berdoa karena waktu itu super mustajab, sangat mustajab. Kapan titik itu sangat mustajab? Di penghujung hari. Di penghujung hari menjelang maghrib. Sangat singkat. Di bulan Ramadan seperti ini, yang insya Allah kita sudah melewati lebih dari separuhnya ini. Bahkan kita akan masuk ke sepertiga terakhir. Semakin ke ujung, semakin spesial. Semakin ke ujung, semakin istimewa. Ya, semakin waktu tersisa yang sedikit, semua akan sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Tentu ini tidak mudah karena akan sebanding dengan tantangannya. Tantangan dan godaannya juga tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Jangan heran dan jangan kaget kalau saat-saat seperti ini kita mulai jenuh baca Quran. Itu manusiawi. Saat seperti ini mulai rasa bosan tarawih. Terbukti sapnya maju ya. Gitu kan? Ya, mulai ada rasa malas dan seterusnya. Itu manusiawi. Padahal malam-malam yang kita lalui saat ini dan akan datang, saya ulangi, malam-malam yang kita isi di Ramadan ini yang sekarang dan akan datang jauh lebih baik dari malam-malam yang sudah kita lewati. Karena tadi prinsipnya semakin ke ujung semakin spesial. Ya, tantangan itu kalau kita lewati, masya Allah kita akan berhasil melewati tantangan. Bapak Ibu, dalam kaidah fikih itu dikatakan makana aksaro palan, kana aksaro padlan.
semakin besar sebuah tantangan dan pengorbanan sebuah ibadah akan sebanding dengan keutamaannya. Ya, artinya kita sebentar lagi akan masuk ke waktu yang spesial 10 hari terakhir Ramadan. Ya, semoga Allah sampaikan umur kita ke sana. Dalam surat Al-Fajr, ya, sangat populer, Al-Fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Ini para mufasir beda-beda pendapat ini. Ibnu Katsir menyebut walayalin ashr ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah 1 sampai 10. Tapi ada mufasir lain mengatakan walayalin ashr itu 10 malam terakhir Ramadan. Dua-duanya spesial. Tapi ada ulama yang menggabungkan keduanya. Digabung dua-duanya. Salah satunya saya kutip pendapat Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwa malam 10 hari terakhir Ramadan itu malam terbaik sepanjang tahun. Dalam satu tahun itu ada 10 malam alokasi. Di dalamnya ada malam yang lebih spesial lagi, grand prize dari Allah, Lailatul Qadar. Dan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah di setiap tahun itu juga merupakan siang terbaik dari sepanjang tahun. Siang terbaik ada di 1 sampai 10, malam terbaik ada di 10 malam terakhir. Di Zulhijjah kita tahu ada ibadah haji dan itu merupakan ibadah yang luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, apa yang sebenarnya kita lakukan karena kita sebentar lagi masuk di zona itu, insya Allah. Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah istrinya, idza dakhalal asr ahya'u lail. Rasulullah SAW ketika masuk di 10 malam terakhir Ramadan, beliau apa yang dilakukan? Pertama, beliau mengencangkan ikat pinggang. Jadi yang dimaksud di sini bukan arti harfiah, ya. Ya, mengencangkan ikat pinggang. Rasulullah pakai jubah, mama yang kencangkan kan gitu ya. Jadi maksudnya menjauhi tempat tidur sebenarnya. Menjauhi tempat tidur, mana mazajnya. Artinya dia beliau fokus terhadap sibuk mengisi berbagai jenis ibadah. Yang kedua, beliau itu selalu membangunkan keluarganya. Kalau takdirnya saat itu yang memberitakan hadis ini adalah Siti Aisyah, karena sedang giliran di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau bangunkan istrinya ketika 10 malam Ramadan itu. Bahkan beliau senantiasa, nanti kita lihat dengan apa kita akan mengisi malam-malam spesial ini di penghujung Ramadan. Pertama, kerjakan seluruh amalan yang wajib. 1. Yang kedua, maksimalkan yang sunnah. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, perbanyak dzikir dan doa. Yang kelima, sedekah. Dan yang terakhir, i'tikaf. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, kerjakan seluruh amalan yang wajib. Ini nggak bisa ditambah. Jadi misalnya saya ilustrasikan ini malam Lailatul Qadar misalnya, maka mulai maghrib sudah masuk. Maka fardu sholat maghrib lakukan dengan fi awali waktu. Karena afdalul amal, sebaik-baik amal itu adalah sholat di awal waktu. Mari kita spesialkan ya, kita niatkan, kita azamkan malam ini. Mulai nanti minimal di 10 malam terakhir Ramadan, sholat fardunya jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian sholat isya itu termasuk nanti akhirnya sholat subuh itu masuk di dalam malam-malam 10 terakhir Ramadan. Kemudian maksimalkan sunnah, yang sunnah, sholat sunnah. Yang pertama yang dekat dengan sholat fardu adalah sholat sunat rawatib. Ya, dua rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat qobla subuh itu jangan kita lewatkan, gitu ya. Kemudian tarawih, qiyamul lail, insyaallah akan ada di musola ini. Zikir dan doa yang paling direkomendasikan Nabi adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ini sudah dibaca setiap malam. Jangan khawatir Bapak Ibu.
Semua hajat kita, semua doa kita, sekian banyak doa yang kita panjatkan dititip melalui doa ini. Sudah digabung di doa ini. Jangan khawatir. Karena ini memang recommended banget. Jadi Siti Aisyah lagi kembali di hadisnya di riwayat Muslim tuh, ya Rasulullah, bahasanya sederhana. Apa yang saya ucapkan ketika saya ditakdirkan ada di malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab ini. Bacalah doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Udah. Ya, ini kita ikutin. Insya Allah ini terbaik, ya, insya Allah. Kemudian yang berikutnya kita akan sedekah. Sedekah itu bila mana perlu. Saya punya seseorang yang saya kenal, ya, luar biasa, dan itu jadi guru saya. Jadi dalam setahun itu beliau nabung karena beliau pedagang. Ya, nabung setelah kewajiban pokok dia lakukan, ya nabunglah. Halayaknya seperti kita juga nabung. Ternyata nabungnya bukan untuk mengupgrade kendaraan, bukan, atau memperbaiki rumah, bukan. Ya, bukan. Nabungnya dia hanya fokus untuk 10 malam terakhir. Insyaallah Rabbi Karim. Saya jujur iri ya sebenarnya. Karena beliau ketika tabungannya sudah mencapai target, dia rutin untuk pokoknya 2 hal dia menjadi target. Dia umroh 10 hari terakhir. Itu kan umroh setelah itu disamakan dengan jihad fisabilillah kata Nabi. Masya Allah, haji bersama Nabi 10 hari terakhir itu sangat nikmat. Yang kedua, beliau mengobrol sedekah. Jadi tabungannya dihabiskan. Dia ngobrol sedekah, ya, Masya Allah. Dan ini menurut saya perlu ditiru karena memang inilah yang kita andalkan, ya. Andalkan amazing di 10 malam terakhir ini, ya. Yang berikutnya adalah sedekah itikaf. Hadis tentang itikaf Bapak Ibu itu sahih semua, ya. Sahih di Bukhari 2016, di Muslim 1172 bahwa Rasulullah SAW senantiasa itikaf. Bahkan setelah beliau wafat dilanjutkan oleh para istrinya itikaf di masjid. Hanya saja pemahaman fikih tentang itikaf beragam, normal. Contoh, pendapat Imam Malik misalnya, madhab Maliki mengatakan itikaf itu sekurang-kurangnya 24 jam. Itu pendapat Imam Malik. Tapi jumhur itu ada Imam Hanafi di situ, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambali. Tidak harus 24 jam. Boleh walaupun hanya 1 jam. Jadi mungkin di praktekumnya gini, ada misalnya contoh, seseorang masuk masjid punya wudhu, lalu masuk tentu tahiyatul masjid, ya, kemudian lalu setelah tahiyatul masjid berbisik sama Allah, ya Allah, saya niat i'tikaf di masjid ini, di musola ini untuk takarrub padamu ya Allah. Cukup. Ya, di bahasa Arab kan ya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarrub lillahi ta'ala. Insyaallah itu udah masuk menurut jumhur ulama tadi. Jadi kalau sudah kita niat i'tikaf lalu selanjutnya ada azan, sholat, ya nggak masalah. Kita ikut dan seterusnya, ya. Insyaallah mendapat nilai i'tikaf. Ya. Tapi gini, sejak kita niat i'tikaf, jangan sampai ini nih yang hal yang sangat mendasar, ketika kita sudah niat i'tikaf hingga selesai, jangan pernah tercampur dengan urusan dunia. Ini adabnya. Jangan sampai tercampur urusan dunia. Baru 5 menit kita niat, tiba-tiba telepon berdering, HP-nya gitu ya. Ya, gimana nih barangnya? Kapan dikirim? Nanti saya transfer dan seterusnya. Berapa rabat? Itu udah salah gitu ya. Mohon maaf. Jangankan waktu i'tikaf, waktu biasa aja tidak boleh kita jual beli transaksi di dalam masjid, gitu ya. Jadi ya kalau gitu nggak boleh bawa HP, boleh. Tapi mungkin yang dilihat buka Quran, kan udah diinstal semua dalam Quran. Boleh buka HP, boleh lihat kalimat thayyibah, boleh buka, boleh lihat doa-doa mustajab karena tidak hafal semua, boleh, itu lebih baik ya insyaallah. Jadi i'tikaf Rasulullah SAW dalam 10 hari terakhir terkadang ini salah dipahami ya, maaf ya, salah dipahami. Kenapa? Faktanya orang banyak mengincar tanggal 21, malam 21, 23, 25, 27, 29 kan gitu, penuh masjid.
Akibatnya apa? Tanggal-tanggal genap 22, 24, 26, 28 sepi sesepi-sepinya. Ini salah kaprah tentunya. Yang benar adalah semua malam kita istiqomah. Semua malam kita istiqomah. Dan memang suatu fakta yang kita rasakan juga, sungguhnya ketika kita di Indonesia saja, kan startingnya tidak sama, ya kan? Ada yang menggunakan ru'yat global, mulai startnya tanggal 18, itu ru'yat global, ya, berapa negara. Kemudian ada ru'yat lokal, mulainya tanggal 19. Akibatnya apa? Penentuan ganjil genapnya tidak sama. Artinya apa? Cara yang paling bijak, semua malam kita anggap adalah Lailatul Qadar. Ya, insya Allah dengan cara itu kita insya Allah akan berhasil di-upgrade ibadah kita, boleh ibadah hadiah besar dari Allah di 10 malam terakhir ini. Semoga Allah mudahkan kita, sehatkan kita, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.